Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Baktiar dari kelas Tekkom B, NIM 2451505011111010, akan menjelaskan mengenai tugas sistem basis data yang diberikan minggu lalu berupa normalisasi. Jadi pada PPT yang telah diberikan terdapat 3 persoalan di mana tabel yang tertera di sini diharuskan untuk menjadi bentuk 1NF, terus untuk soal kedua menjadi 2NF, dan yang ketiga menjadi bentuk 3NF. Jadi untuk soal pertama ini diketahui bahwa school building memiliki atribut kode, nama, address, dan classroom, di mana kode menjadi primary key, sedangkan classroom itu karena bersimbol seperti ini itu sifatnya opsional. Namun karena di keterangan ini ruang kelas akan memiliki beberapa nilai, sehingga kita perlu mencantumkan ke dalam tabel. Nah, di bentuk awal ini classroom memiliki 2 data dalam satu kolom, yang mana ini tidak diperbolehkan untuk menjadi bentuk 1NF. Oleh karena itu kita perlu mengubahnya, disendiri-sendirikan tiap datanya menjadi seperti ini. Jadi untuk classroom nomor 101 ada pada kolom sendiri, terus kolom 102 ada pada kolom sendiri, dan yang lainnya juga seperti itu. Oke, lanjut ke yang soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 sendiri diketahui bahwa ada entitas produk supplier di mana memiliki atribut supplier number, product number, purchase price, dan supplier name, di mana pada entitas tersebut yang menjadi primary key-nya adalah supplier number dan product number. Nah, syarat dari bentuk 2NF adalah tidak adanya dalam tabel tersebut tidak boleh ada yang namanya partial dependency. Jadi partial dependency adalah adanya ketergantungan sebuah atribut kepada tidak semua yang bukan primary key-nya. Jadi seperti ini. Pada tabel ini purchase price atau atribut purchase price itu bergantung kepada supplier number dan product number. Namun atribut supplier name tidak bergantung kepada product number, tetapi hanya bergantung pada atribut supplier number. Nah, ini yang tidak diperbolehkan dalam bentuk 2NF. Oleh karena itu, kita perlu memecahnya menjadi tabel baru yang membentuk tabel supplier dan tabel produk supplier. Dan isi dari tabel supplier adalah supplier number dan supplier name, di mana supplier number menjadi primary key-nya. Sedangkan untuk tabel produk supplier itu memiliki atribut supplier number, product number, dan purchase price, di mana product number-nya itu adalah primary key-nya, sedangkan supplier number itu merujuk pada tabel supplier. Dan relasi antar kedua tabel ini adalah sebagai berikut ini. Jadi produk itu hanya bisa diproduksi oleh satu supplier. Namun, satu supplier dapat memproduksi banyak produk. Jadi seperti itu. Karena di sini produk yang diproduksi oleh supplier number dengan ID S001 itu K001 dan M001, sehingga ini adalah alasan mengapa saya membuat ini one to many, seperti itu. Jadi langsung lanjut ke soal nomor 3. Di mana pada bentuk 3NF ini diketahui ada 2 entitas, yaitu employee dan department, di mana employee memiliki atribut ID, name, address, birthplace, partner name, partner birthday.
dan departemen memiliki atribut number, name, dan budget. Sebenarnya pada bentuk ini sudah diketahui bentuk 2NF-nya, namun saya juga membuat bentuk 1NF-nya sebagai berikut ini. Seperti yang tertera di kursor saya ini. Nah, lalu karena permintaannya adalah bentuk 3NF, oleh karena itu kita perlu mengubahnya menjadi bentuk 3NF, di mana syarat dari bentuk 3NF sendiri itu adalah tidak boleh ada yang namanya dependensi transitif, di mana dependensi transitif itu adalah ketika suatu atribut yang bukan key menjadi key itu bergantung pada atribut lain selain key. Seperti contoh itu adalah pada partner per date itu tidak bergantung langsung kepada ID, namun partner per date juga bergantung kepada partner name. Nah, ini yang tidak diperbolehkan dalam bentuk 3NF, jadi kita perlu mengubahnya lagi menjadi tabel baru, di mana tabel yang baru sekarang ada 3, yaitu tabel employee, tabel department, dan tabel partner, di mana employee sendiri memiliki atribut ID, name, address, birthplace, dan department number yang foreign key ke tabel department. Sedangkan di department sendiri memiliki atribut yaitu number, name, dan budget, di mana number menjadi primary key-nya, sedangkan partner itu memiliki atribut name, birth date, dan ID, di mana ID ini merujuk pada tabel employee dan menjadi primary key sendiri di tabel ini. Untuk relasi antar tabel ini adalah setiap employee memiliki hanya satu partner, dan begitu juga sebaliknya. Sedangkan employee itu hanya bisa memiliki satu departemen, sedangkan departemen itu dapat membawahi banyak sekali employee. Jadi relasinya adalah one to many. Nah, seperti itu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.